Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah. Haleluya. Tuhan kita Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Saya percaya kita semua orang-orang percaya hari ini bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua bersukacita, amin. Sebab hari ini hari yang Tuhan jadikan untuk kita memuji-muji namanya yang berkuasa, dahsyat dan perkasa. Haleluya. Oh, ralabasya kata karalabaya raboshanda. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau bersukacita di hadirat-Mu, sebab kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau beribadah di tempat mana kami berada Tuhan. Kami ingat bagaimana Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hari ini hari yang Engkau jadikan buat kami. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami mau bersukacita Tuhan. Hari ini hari yang spesial bagi kami, orang-orang percaya gereja Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Yesus bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam, katakan sekarang bersuka, bersukacita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah.
Kami rayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Yes. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi, yes. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan amin. Sebab Dia Allah yang bangkit. Oh haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Engkau bangkit ya Tuhan. Kami rayakan kebangkitan-Mu. Yes. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Sama-sama. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Guru dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Sama-sama. Musuh dikalah, aku dibebaskan.
aku dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi mari nyanyikan, katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Ada berapa banyak yang percaya Allah kita dahsyat, Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saya percaya hari ini hari spesial buat saudara saya. Bagi semua orang percaya yang ada di muka bumi ini, kemenangan. Yesus bangkit. Haleluya. Yesus hidup. Katakan sama-sama dengan saya, Yesus hidup selamanya. Ayo, tepuk tangan sama-sama. Amin, ya Tuhan. Oh, mari bersorak bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Hei, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Wow, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Ayo, memuji Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Musik memuji Tuhan. Wow, mari tepuk tangan sama-sama. Buat Tuhan, kami percaya Engkau bangkit ya Tuhan. 2000 tahun lebih yang lalu ada satu peristiwa besar terjadi. Haleluya. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau terus Tuhan memuji-muji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis dikalahkan. Sama-sama katakan, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya oleh kuasa pilur darah Yesus kita semua disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kita diselamatkan
oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin ya Tuhan. Ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bilang saya lebih, katakan saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita semua kita lebih dari pemenang. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Shalom saudara. Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah Para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja.
Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya Tuhan, kami semua lebih dari pemenang ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan sendiri yang membuat semua itu buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku. Aku berharga di mata-Mu. Aku ciptaan-Mu yang mulia Tuhan. Engkau sangat mengasihi aku. Biarlah Tuhan hari ini hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Berlimpah kasih karunia syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bolehlah kami angkat tangan kami hari ini Tuhan, bersyukur kepadamu Bapakku. Engkau lebih dari segalanya, punya mula hidupku ini. Oh ya Tuhan, biarlah kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab perbuatanmu ajaib bagi kami. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Bilang sama-sama dengan saya. Hidupku tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Kebangkitan Kristus, Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu yang membuat aku, itu yang membuat hidupku ke depan makin hari makin lebih baik. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari yang mau bersyukur buat Tuhan, nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sungguh indah, sungguh manis Tuhan hari ini. Kasih-Mu melimpahi kami. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih banyak. Engkau ada bersama-sama dengan kami hari ini. Biarlah Tuhan sambil kami ada di hadirat-Mu, biarlah firman-Mu memberkati kami ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti dan kami mau buka hati untuk firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, shalom. Haleluya, saya percaya hari ini hari yang spesial buat saudara saya.
Alkitab tulis hari ini seperti 2000 tahun lebih yang lalu. Banyak orang menyaksikan Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Setuju katakan amin. Itu pasti. Dan lebih dari 500 orang menyaksikan. Dan saat ini bermiliaran orang yang ada di muka bumi ini percaya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini Tuhan Yesus ada di sorga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa memerintah selamanya. Saudara, saya percaya itu. Ya. Saya berdoa kita semua percaya bahwa Kristus Tuhan yang kita percayai, yang kita sembah, ya, sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, Dia hidup. Bilang sama-sama, Yesus hidup. Haleluya. Saudara, mari kita lihat Alkitab. Pertanyaannya adalah begini, apa yang terjadi ketika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati? Saya ulang, apa yang terjadi ketika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati? Alkitab mencatat itu ada 3 hal. Ya, mari kita lihat sebentar. Pertama di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17 dibilang begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ayat 17 berkata seperti itu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Alkitab tulis waktu kita percaya sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Setuju katakan amin. Yesus bangkit, bilang sama-sama, Yesus hidup, Yesus bangkit. Apa yang saudara percayai, waktu kita percaya sama Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Saudara, saya bangga. Saya punya Yesus, saya punya Tuhan yang hidup. Saudara pun sama. Kita bangga. Kita senang. Kita bersyukur, kita bersukacita. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita tidak mati untuk selamanya. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus bangkit. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kalau Yesus tidak dibangkitkan? Ayat yang ke-18. Lanjut ayat 18. Ayat 18 dia bilang begini, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, ya, maka sia-sialah orang yang mati di dalam Kristus. Sia-sialah orang yang begitu banyak percaya Yesus lalu mati di dalam Tuhan. Sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Saudara, ini satu penghiburan, ya, satu pengharapan yang pasti luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari percaya Yesus. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Jangan lepas itu. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Jangan buang itu, ya. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Jangan lepaskan. Sebab Alkitab berkata, satu saat nanti kalau saudara beriman sama Tuhan sampai Tuhan panggil saudara pulang, percaya, Alkitab berkata kalau Tuhan datang kembali, saudara dan saya akan bangkit untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terangkat ke sorga. Setuju katakan haleluya. Nah, saudara, lalu yang ketiga, kenapa? Atau bagaimana jadinya? Apa jadinya kalau Kristus tidak hidup, tidak bangkit dari antara orang mati? Di dalam ayat 19, lihat ayat 19 sama-sama dengan saya. Ayat 19 berkata begini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, ya, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jika Kristus tidak bangkit, kita yang menaruh harap kita, percaya kita kepada Kristus. Alkitab tulis, kita adalah orang yang paling malang di antara semua manusia. Tapi puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara. Ayat firman ini meneguhkan iman saudara dan saya. Justru waktu Kristus hidup bangkit dari antara orang mati, saudara dan saya bukan orang yang malang. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung. Bilang sama-sama dengan saya orang paling beruntung. Saya orang paling beruntung. Sebab Kristus bangkit. Kristus yang aku percayai
bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari, kuasa kebangkitan ini powerful, kuat, luar biasa. Saudara dan saya yang percaya kepada kuasa kebangkitan akan mengalami 3 ini. Ya, mengalami 3 ini. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-17 tadi. Yang pertama, Alkitab tulis yang pertama ayat 17. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan saudara dan saya. Tapi hari ini kita pastikan, saudara dan saya pastikan bicara, ngomong sama banyak orang. Kita pastikan bahwa kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita tidak sia-sia percaya Tuhan Yesus. Sebab Kristus bangkit. Yang kedua, ayat yang ke-18 tadi berbicara ayat 18. Setelah tadi iman percaya kita tetap hidup di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-18 dia bilang, dan orang mati yang percaya sama Tuhan, mati di dalam Tuhan, akan dibangkitkan kembali pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Berbahagia Bapak Ibu Saudara saya. Lalu yang ketiga tadi dibilang, kalau Kristus bangkit dari antara orang mati, ayat 19, maka saudara adalah orang-orang yang paling beruntung. Saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Saudaraku, mari 3 hal ini akan membawa kita kepada yang namanya beruntung, sukses, berhasil. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Siapa yang membuatnya? Imanmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan yang akan melakukan buat saudara dan saya. Mari pegang Yesus, pegang perjanjian Tuhan, pegang janji bersama dengan Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Setuju katakan amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ayo nyanyi sama-sama. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Ayo nyanyi sama-sama. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami percaya mulai hari ini kebangkitan-Mu, kebangkitan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Waktu hari ini kami mengingatnya kembali. Kami beribadah bersama-sama. Kuasa kebangkitan-Mu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Yang sakit hari ini kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihibur. Yang jatuh diangkat kembali. Ke depan nanti kami bersama dengan-Mu, kami lebih dari pemenang. Haleluya. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Biarlah mari Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa. Kami bawa gembala sidang kami, ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotoro Harjo, Ibu Hermin dan keluarga besar, Bapak Weler Kauntu, dan Ibu Molin dan keluarga besar. Kami berdoa bahwa semua gereja-gereja yang ada di GBI Gatot Subroto,
bahkan semua gereja yang ada di Indonesia. Tuhan, mari pakai gerejamu lebih lagi Tuhan untuk memenangkan jiwa. Kami juga berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami diberkati Pak Jokowi, diberkati pemerintahan bangsa ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami, kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami membawa persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum. Tuhan berkati persembahan kami. Bubuhkan berkat di atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan sebelum kami selesai ibadah ini, biarlah mari Tuhan berkenan memberkati kami. Bapak Ibu Saudara, mari yang ada di rumah-rumah, di mana saja saudara berada beribadah hari ini, mari buka tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kami semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan, Amin. Shalom.